Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dipanggil ini. Haleluya. Mati kafir. Nauzubillah. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Jangan sampai mati su'ul khotimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Wow, ya, sepertinya beliau sangat benci ya, sangat fobia ya sama yang namanya salib ya. Sampai-sampai dia fitnah di dalam salib itu ada patung di salib, ada jin kafir kata dia. Lalu kita lihat klarifikasi dia ya di depan jemaahnya ini ya. Katanya itu ada di hadis katanya. Jadi itu merupakan ajaran dari mereka sendiri ya. Tanyalah jamaah, apa hukum dalam agama Islam tentang patung? Saya jawab dengan hadis Nabi, karena saya tak pernah menjawab menurut saya. Kau siapa? Innal malaikata, malaikat tak masuk fil buyut, dalam rumah, fiha tamasil. Malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada patung. Kenapa malaikat tak mau masuk ke dalam rumah ada patung? Karena di patung itu ada jin, ada setan tempat tinggalnya. Kalau tak percaya tanya sama Ustadz Musdar, orang yang diganggu jin hantu. Pertanyaan saya ya, apakah itu jin kafir? Di mana ayatnya jin kafir ya? Oke ya. Kita simak lagi. Setan di ruqyah tak boleh ada patung di rumahnya, ada patung, buang-buang semua karena tempat dia berdiam di dalam. Pada kesempatan itu, UAS kembali menegaskan ceramahnya tersebut dilakukan di forum tertutup pengajian Sabtu subuh di lapangan terbuka. Disiarkan di televisi. Hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu bukan di TV. Hukum itu dalam Islam, tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Televisi. Ya ini argumen UAS ya. Tentang hukum itu dalam Islam, bukan di TV. Saya jelaskan itu bukan topik akbar di TV One. Saya jelaskan itu bukan waktu di tanah lapang di stadion. Ya, jadi kalau misalnya di depan jemaat, jadi boleh ya menjelek-jelekan agama lain. Begitukah ajaran kalian, Ustadz? Ustadz ini geblek juga ya. Saya bukan waktu konteksnya mengejek-ejek orang, tapi dalam hal bersama orang Islam di pengajian tertutup menjelaskan tentang hukum Islam. Salahkah perbuatan saya itu? Ya, ini argumen dia ya. Jadi menurut dia kalau dilakukan di bersama-sama dengan jemaat itu tidak salah ya. Kira-kira begitu menurut dia teman-teman ya. Ya, jadi kalau lalu ada yang videokan lalu diposting ya. Mau bersaksi di pengadilan nanti? Nah, selesai. Pak Kapolsek ada, Pak Dan Ramil ada, Pak
Pak Camat ada, Pak anggota Dewan ada. Pengacara siap-siap tuh. Ya, itulah ya kira-kira pernyataan UAS atau klarifikasi UAS ya. Lalu akhir-akhir ini sobat, itu viral, UAS viral kembali, bahkan politisi PDIP Ruhut Sitompul pun tidak mau diam ya, bahkan netizen pun banyak ini ya yang mengecam si Abdul Somad ini ya. Ya, ini dimuat oleh Babe ya dari Makassar Terkini, dimuat kemarin ya, 27 Agustus 2021. Ruhut tuntut Abdul Somad juga ditangkap. Begini klarifikasi UAS dulu soal disalib ada jin. Oke. Ya, kita simak. Ini menarik sobat, menarik sekali ini ya. Terkini.id Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul menuntut agar Polri juga menangkap UAS Abdul Somad, menyusul Muhammad Kece dan Yahya Waloni atas dugaan penistaan agama. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tetapi yang lain-lain termasuk Ustadz Abdul Somad, kata Ruhut Sitompul pada Jumat 27 Agustus 2021 dilansir dari JPNN. Adapun masalah terkait UAS yang disinggung Ruhut adalah terkait ceramah yang dianggap menghina salib. Menurutnya pernyataan UAS soal disalib ada jin itu juga termasuk penghinaan kepada agama Kristen. Ya, dia apa enggak menghina tuh ya, bilang disalib itu ada setan. Ada apa? Kan ujar Ruhut Sitompul. Untuk itulah ia berharap semua orang yang menghina agama diproses hukum termasuk UAS. Semua harus diproses kalau yang berkaitan dengan SARA, tandas mantan anggota Komisi 3 DPR itu. Adapun UAS telah memberi klarifikasi soal ceramahnya yang dianggap menghina ya, salib ya. Dalam klarifikasinya di kantor Majelis Ulama MUI ya, MUI ini selalu membela ustadz-ustadznya yang menghina agama Kristen. Tapi ketika ada ya orang Kristen yang berbicara fakta dan data, dia buru-buru yang menganggap itu satu penghinaan dan harus segera ditangkap ya, termasuk si Muhammad Kacik ya. Ya, di Jalan Proklamasi Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2019, UAS menyampaikan beberapa poin. Pertama, ia mengungkapkan bahwa pernyataan soal salib itu merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan jemaah yang berceramah di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau. Jadi memang kebiasaan UAS ya, dia ini nggak ada bahan untuk ceramah. Dia itu kerjanya cuman jemaah tanya dia jawab. Ya, lalu jawabannya ngarung ngidul, tidak ada dalil ya. Pertanyaan saya, coba dijawab umat muslim. Ada nggak dalil di dalam Quran Anda bahwa di salib itu ada jin kafir? Ya, coba dijawab ya. UAS bercerita, ia memang selalu menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan jemaah setiap Sabtu setelah salat subuh. Ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian. Bukan inti permasalahan, ungkap dia. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ceramahnya yang dinilai menghina salib itu terjadi dalam kegiatan komunitas muslim. Ya, sebenarnya lebih gentleman Muhammad Kacik. Muhammad Kacik berbicara data dan fakta. Setelah itu dia kasih link. Ayo, yang mau bertanya, yang mau bantah silakan masuk. Sedangkan UAS ini kan nggak ada, ya, nggak ada di situ orang Kristen yang bisa bantah dia. Karena apa? Ya dia di kandangnya sendiri. Ya ini pengecut namanya ya teman-teman ya. Seharusnya UAS ini lebih parah dari Muhammad Kacik menurut saya. Di tengah komunitas masyarakat muslim di dalam masjid, di tempat tertutup, di tengah umat Islam dalam kajian khusus Sabtu subuh ungkapnya. Ya, jadi rupanya mereka ini suka sekali ya dalam ajaran mereka ini menghina-hina agama orang ya. Kira-kira begitu ya. Dalam ceramahnya itu, UAS mengaku hanya berupa menjelaskan tentang akidah seorang muslim. Ya, iya, akidah orang Kristen juga mengatakan bahwa di luar Yesus ya itu nabi palsu. Ya, jadi Muhammad itu nabi palsu juga ya, UAS ya. Iya, jadi jangan tersinggung ya teman-teman ya. Ia menerangkan sesuai kepercayaan Islam, malaikat tidak masuk ke rumah kalau di dalamnya terdapat patung. Ya ini juga berarti malaikat ini saya nggak tahu ya, malaikat dalam Islam ini malaikat pengecut ya. Malaikat yang takut sama apa ya, sama jin ya, lucu ya. Oke, mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung ya? Sebab ya, di antara tempat tinggal jin adalah patung paparnya. Jadi orang Islam hati-hati ya. Kalau di rumah Anda ada patung ya, berarti ada jin di situ ya, jin kafir ya. UAS menegaskan bahwa pada saat itu ia tidak sedang membandingkan agama, berdebat maupun berdialog.
namun menjelaskan akidah umat Islam, tandasnya. Ya, kalau Muhammad Kacik jelas berdialog, ya, diajak orang berdialog, diajak orang untuk berdebat. Tapi ya dasar nggak ada yang berani masuk, ya sudah. Lalu kenapa dibilang penistaan? Seharusnya UAS ini lebih parah karena dia tidak pernah mengajak orang Kristen untuk berdialog dengan dia. Ya, sedangkan Muhammad Kacik di setiap roomnya, ya, orang Islam sering masuk untuk berdialog dan itu fair-fair aja, nggak ada masalah. Ya, lalu kenapa? Ya, Muhammad Kacik ditangkap lalu UAS belum ditangkap. Inilah yang menjadi keresahan dari Ustadz dari Ruhut Sitompul supaya segera menangkap UAS. Ya, entahlah UAS ini di mana sekarang? Apakah dia sedang kabur ke Arab juga? Mengikuti jejak dari si Habibnya? Ya, kita dengar aja kabarnya bagaimana nanti ya. Oke, silakan Pak Piong, Tutu Channel. Salam waras. Iya, salam waras untuk kita semua. Salam waras Pak Pavel. Ya, ini salam. Kalau kita bisa kenang ini apa kata-katanya Ruhut Sitompul ya. Pening aku tante, pening aku, ya kan. Jadi memang rupanya lagi pening ini Ruhut Sitompul karena memang si Buas ini memang belum ditangkap ya. Tapi memang bagaimanapun dia keluar kemana-mana, kalau sudah diciduk oleh polisi, tidak sampai 1 hari mungkin sudah lari lagi ke IGD. Ya, Pinsang, saya tidak tahu. Bisa. Sedangkan yang sekuat Waloni aja, ya dengan ototnya yang berotot itu, tidak nyampe 1 hari sudah lari ke IGD. Ya ini Pak Kacik, puji Tuhan, ya sudah berapa hari, 2 harian lebih ya, dia masih di dalam, ya. Karena orang-orang ini semacam si Buas, ya Waloni ini cuman jago di luar saja ya, cuma ngomongnya besar ya, giliran sudah terciduk stres berat ya, giliran sudah terciduk dia langsung down. Ya karena memang kebanyakan ya orang-orang ubing-ubing ini banyak ngomong tetapi rupanya mereka ketakutan juga gitu. Ya. Karena itulah apalagi sih yang diandalkan oleh mereka, Pak Pavel dan semua, hanya dengan cuman ngomong besar, ya. Karena kalau diadu, misalnya diajak debat, mereka itu selalu ngacir, ya. Mereka itu selalu pulang bawa koper. Karena kalau yang tadi dibilang si Buas itu dia hanya berbicara di depan jemaahnya, ya. Lalu kenapa itu harusnya kalau dia tidak mau di syuting atau tidak mau diambil videonya, ya diperiksa. Loh, jangan dia lempar sembunyi tangan. Saya hanya di jemaat saja. Ya, saya tidak di depan TV One. Siapa juga di TV One? Emang Pak Kacik di TV One? Tidak. Ya, itu kan semua kalau sudah di media, sudah di publik, ya harus dipertanggungjawabkan. Setiap perkataan, setiap omongan kita, apalagi seorang penceramah. Kalau seorang penceramah sudah memprovokasi, apalagi menghujat, menghina simbol-simbol agama lain, apakah layak dibilang penceramah? Udah gitu jemaahnya ketawa lagi. Ini jemaahnya sama-sama sama-sama olengnya ya. Pak Piong, berarti memang jemaahnya suka mendengarkan hal-hal yang berbau penghinaan, Pak. Oh iya, kan kalau sama-sama busuk dengan ustadznya, Pak. Kalau tidak dia senang dengar penghujatan terhadap kekristenan, itu tidak akan laku, Pak. Ya Waloni. Kalau dia cuma ceramah dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya, dia ceramah dengan kitabnya, nabi-nabinya, nggak laku, nggak laku. Ya si Somat, coba bicara dengan ini, dengan dengan nabi-nabi yang ada di Qur'annya, tidak akan laku, Pak. Jadi mereka ini memang harus mengambil dari kitab kita, dari Bible. Kalau dia ngambilnya dengan objektif, tapi ngambilnya kan penghujatan, ya, makian.
Ya, ini luar biasa ya. Menurut saya ini contoh yang tidak baik dan ini merupakan tontonan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tetapi orang seperti ini bisa bebas. Bahkan MUI waktu itu tabayun ya, memanggil. Tidak ada tabayunnya di kantor polisi. Sedangkan Pak Muhammad Kaceh langsung minta polisi untuk mengambil. Kalau misalnya Waloni kan tidak dibilang, Pak. MUI bilang nggak Waloni ngambil? Tidak. Hanya bilang untuk keadilan. Semuanya siapapun. Ya, akhirnya polisi bergerak. Jadi menurut saya, polisi sebenarnya harusnya dengan sudah banyak beredar tentang si UAS ini, harus diambil juga dimintain keterangan. Apapun nanti di kantor polisi, jika memang dia tidak layak untuk menjadi tersangka, ya silahkan dikeluarkan. Tetapi ini dipanggil saja tidak, sedangkan laporan juga sudah masuk. Tapi kita tetap tunggu saja Pak Pavel dan semua yang kita hadir di sini, kita tunggu saja kabar baiknya, karena menurut saya ini adalah targetnya juga. Targetnya adalah pasti UAS dan yang lain-lainnya, ya karena Nandar juga sudah siap-siap untuk ke Afghanistan dia, karena mungkin sudah mau diciduk juga. Jadi dia sudah ambil koper siap-siap untuk ke Afghanistan juga. Mungkin dia ingin seperti Paul Jang di sana gitu, aman gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah ketar-ketir Pak Pavel. Itu dulu Pak Pavel. Oke, terima kasih Pak Pio. Ya, ini kita sudah kedatangan Pak Obaja, Ibu Reda, Pak Babe, Pak Forens ya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Obaja dulu. Salam waras Pak Obaja. Salam waras. Ya, salam. Seperti berkali-kali saya sampaikan, saya termasuk orang yang membuka-buka dalil ya sejak khotbahnya UAS. Jadi tapi karena saya memang dibesarkan sempat tinggal cukup lama di daerah Jawa Timur, saya memang berteman dengan banyak teman-teman yang golongan NU ya, dan sebagian besar puji Tuhan memang termasuk teman-teman saya itu termasuk teman-teman yang toleran. Tapi ketika saya membuka-buka, bahkan saya buka Quran, saya buka hadis, saya buka yang saya pikir dijadikan UAS menjadi jadi referensinya dia, ternyata saya tidak menemukan satu pun. Nah, kalau boleh kita lihat, apakah ada jin itu yang kafir? Saya tidak menemukan jin itu beragama. Bahkan jin itu adalah sejatinya adalah anak dari iblis, dari golongan dari iblis. Kalau boleh kita buka. Bukannya ada jin malah Pak? Mari kita buka sama-sama. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa ketika seorang dokter ulama katanya, tapi dia tidak melampirkan dalil. Yang saya herankan lagi, umatnya tidak ada yang periksa. Masa ada bahasan tentang jin kafir disalib, gitu loh. Tidak ada yang minta dalilnya, cuma ketawa-ketawa aja seperti yang dikatakan Pak Piong tadi. Nah, saya sendiri malah terusik, malah pengen buka sebetulnya siapa sih sebetulnya jin itu. Kalau boleh dibuka QS 18 ayat 50. QS 18 ayat 50. Silakan dibuka pakai tafsir apapun yang di situ. Kalau Pak Pavel punya aplikasi yang di tafsir.com, boleh langsung tafsir itu keluarnya. Kita di ini jadi saya ambil di ini sih Pak, Merdeka aja. Yang di Depok boleh, silakan. Apakah siapa sih sebetulnya jin itu? Sabar ya, ini yang di enggak ada tafsirnya ini ya. QS 18. Ini saya baca ya. Ayat 50 toh? Ayat 50 betul. Ya. Dan ingatlah dalam kurung, tutup kurung, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kami ini siapa ya berfirman kepada para malaikat ini? Ya, ini dia, saya menarik. Begini, sabar Pak. Dulu kan mereka bilang kami itu adalah malaikat dengan Allah. Sekarang kami ini siapa?
sedangkan kami ini berfirmannya kepada malaikat. Coba mikir. Ayo mikir dulu nih. Kita kan sering bertanya, kami itu apa kan? Mereka katakan kami itu adalah Allah dengan malaikatnya. Ya sekarang kami ini sedang berfirman kepada malaikat. Lalu kami ini siapa dengan siapa lagi, Pak? Pak Bajang. Nah, kalau pengen jelas sebetulnya ketika membaca Quran disarankan kita memakai tafsir. Kalau menurut teman-teman saya, cuma ini kan sudah diartikan dalam gini, Pak, dalam kan bahasa Indonesia. Pak Ubay, tapi kan dalam tafsir kan tidak diberitahu kami ini siapa, Pak. Ya, kalau nanti mereka mari mengatakan kami itu adalah Allah dengan malaikat, loh sekarang kami ini berfirman kepada malaikat. Oke, ini jadikan PR ya, PR silakan mikir. Oke. Ya, silakan. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Jadi Allah berfirman kepada malaikat supaya malaikat ini sujud kepada Adam ya, kira-kira begitu ya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Jadi iblis ada di antara malaikat ini. Iya, malaikat. Nah, sabar. Wait. Allah kan berfirmannya kepada malaikat. Lalu sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Oh, berarti Allah ini berfirman kepada malaikat dan iblis atau gimana sih? Atau ada iblis yang bersama-sama dengan malaikat? Oke lah, saya tidak tahu. Pusing ya. Biar Obaja jelaskan. Oke. Dia adalah dari golongan jin. Nah, siapa yang dari golongan jin ini? Iblis ya? Ya iblis itu. Iya, dia adalah dari golongan jin. Maka itu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Oh, berarti iblis ini adalah dari golongan jin. Ya. Itu yang poin saya Pak Pel. Poin saya di situ intinya di situ kan dituliskan iblis itu dari golongan jin. Ya kan? Begitu bunyinya situ kan? Sabar ya. Teman-teman tolong save Quran 18 ayat 50. Karena sering sekali saudara kita muslim kalau kita bertanya, siapakah kami di dalam Quran? Mereka mengatakan, oh itu adalah Allah dengan malaikat. Itu sering saya dengar ya. Tapi sekarang kami ini berfirman kepada malaikat. Siapakah kami ini? Ya, save ya. Ini save Quran, saya juga mau simpan ini. Quran 18 ayat 20. Oke, lanjut Pak baca. 18 ayat 50. Ya. Nah, di situ kan dikatakan gak kelihatan Pak Fel. Diturunkan lagi sedikit. Sorry. Diturunkan lagi sedikit. Yang di bagian nah ini di sini dikatakan kecuali iblis, titik ya. Dia adalah dari golongan jin. Kalau ininya golongan dalam kurung itu saya buang, itu kan sama saja sebetulnya, nggak ada pengaruhnya kan. Dia adalah dari jin. Berarti iblis dari siapa? Iblis dari siapa? Dari jin. Dari jin kan? Berarti dari golongan jin kan? Nah, jin apakah logis ketika ada iblis yang beragama? Nah, itu dia. Nah, apakah ada logis ketika dikatakan ada jin, ada iblis kafir? Sementara dikatakan di sini dia adalah dari golongan jin. Iblis itu sejatinya adalah dari golongan jin. Tapi baiklah, mari kita pakai tafsir. Tafsir ada nggak yang pakai tafsir Pak Pavel? Biar kita lebih jelas lagi. Oke, sebentar ya. Pakai tafsir.com biasanya. Sebetulnya zaman internet ini semua sudah disediakan di internet. Jadi saran saya kalau MUI mau mengecek jangan kaca yang ditangkap, tapi internet ini dirapikan dulu. Oke. Kita lihat tafsirnya nih Pak ya. Ya, pakai yang tafsir.net ya, .com itu. Ini tafsir web ini Pak. Oke, silakan. Ya. Dan ini ya tafsirnya ya. Ya bawahnya, di bawahnya ini. Iya. Ini tafsir Al-Muyassar. Musayan. Ini Kementerian Arab Saudi ya. Kementerian Agama Arab Saudi loh.
lebih Ya, mantap betul. sebenarnya. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat, ini saya penasaran, kami ini siapa? Kami ini siapa ya? Saya penasaran kami ini siapa ya? Oke, dan Nah. ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat. Karena K ini huruf besar loh, K ini loh, besar loh. Saya Ya. perbesar dulu ya. Saya penasaran K ini apa gitu ya? Kami ini siapa? Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan penyembahan kepadanya. Dan kami ya perintahkan iblis dengan apa yang diperintahkan kepada para malaikat. Oh ya, jadi perintah ini kepada iblis dan malaikat ya. Malaikat pun sujud semua. Namun iblis yang termasuk bangsa jin keluar dari ketaatan kepada Tuhannya. Dia tidak bersujud, didorong oleh rasa kesombongan dan kedengkian. Apakah kalian, wahai sekalian manusia, patut menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pembela-pembela bagi kalian yang kalian taati, dan kalian meninggalkan ketaatan kepadaku? Padahal mereka adalah musuh kalian yang paling berbahaya. Amat buruk ketaatan orang-orang zalim kepada setan sebagai ganti ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Silakan, Pak. Oke, di bawahnya lagi, ada tafsir lagi di bawahnya itu. Oh, berarti ini tafsir Ini tafsir yang Arab Ya, Saudi, Depak ini Arab Saudi. Imam Masjid Haram ya. Ya, jadi di bawah pengawasan itu sama dikatakan di situ bahwa iblis itu dan golongannya kan dan keturunannya kan di situ juga dikatakan seperti itu. ya, Jadi dari kita golongan jin. tidak mengada-ada. Ya, dari iblis golongan jin kan. ya. Nah, Dan bukan sama dari ya. golongan malaikat. Ya. Iblis Oke. itu dari golongan jin. Itu catat sama, dulu. sama. Iblis dari golongan Ya, jin. sama. Lari lagi ke bawah. Ya. Ini ya, sama. Malaikat-malaikat hates. Sabar. Ini menarik ini. Ini dari tafsir Al-Madinah. Universitas Islam Madinah. Sabar. Hai Nabi, ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat, ya kami ini masih penasaran saya, untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan baginya, maka mereka sujud semuanya kecuali iblis. Yang ketika itu bersama para malaikat, dia berasal dari golongan jin. Jadi iblis ini ya, dari golongan jin. Poinnya Ya, sama. adalah iblis itu dari golongan jin. Ya. Nah, lari lagi ke bawah. Kita pakai 3 tafsir di bawah tuh. Nah, itu. Yang mana nih, Pak? Betul itu. Ya. Ini ya. Ya, itu Ya, perkata kecuali malah. iblis mengumumkan diri. Ya. Dia adalah dari golongan jin, sama Pak. Golongan jin, Nah, Pak. sama kan? Sama ya. Nah, saya tanya Pak Pavel, logis nggak ada iblis yang beragama? Logis nggak ada iblis yang kafir? Ya jawab Yang sendiri, namanya kita setan. tidak boleh menyimpulkan, itu masalahnya. Ini menurut saya Pak, yang namanya setan ya setan Pak, masa setan beragama sih? Iblis loh ya, iblis di sini dia kata sudah iblis. Iblis itu sudah bapaknya jin. Masa ada yang kata-kata Somad itu kan ada jin kafir. Nah, apakah ada iblis kafir? Apakah ada jin kafir? Pertanyaannya itu kan. Ini yang saya temukan. Ya, ini yang saya temukan. Berarti sebetulnya tidak ada kata-kata jin kafir. Haleluya. Ya, oke. Tidak Nggak ada ada ya, jin kita kafir. begini ya. Tidak ada jin Ya, kafir ya. Siyah waluni. Haleluya. Oke, silakan Ibu Reda. Salam waras Ibu Reda. Shalom. Salam Shalom, sehat shalom. dari Jerman. Selamat pagi. Salam. buat Salam saudara-saudara waras. semuanya. Shalom. Shalom. Sungguh mengejutkan ya. Kemarin kita tonton di TV, entah itu TV One ataupun semua channel TV di Indonesia menyudutkan Bapak Muhammad Kece ya. Nah, terus di situ dibilang setelah ini Muhammad Kece, kapan Paul Jang katanya.
mau sampai kiamat pun Paul Jans tidak akan bisa diciduk oleh polisi, karena di Indonesia memang polisi full time untuk mengurusi penistaan agama, tapi hukumnya polisinya hanya mengurusi YouTuber-YouTuber yang dari Kristen ya. Kalau ada pelaporan sedikit pun dari para kadrun, ini MUI loh. MUI kan itu harusnya mengurusi ulama-ulama dan ustadz-ustadz di Indonesia, tapi malah mengurusi Pak KC gitu kan. Jadi nggak masuk akal ya. Nah sekarang malah dibilang Pak KC itu menistakan. Tidak ada ya, setelah kita meneliti dan secara gamblang tidak ada, karena dia kan berdasarkan dalil. Beda lagi dengan hujatan-hujatan dan fitnah dari para kadrun-kadrun seperti siapa tuh yang Goldian itu, sungguh menyedihkan ya, mengaku marga Simbolon, terus kebetulan mama aku baru Simbolon ya. Nah terus membuka rekening dengan nama untuk apa? Nah itu sudah bobrok. Jadi polisi di Indonesia ini sibuk mengurusi kadrun-kadrun gitu loh. Jadi sudah bisa disetir gitu. Jadi hukum apa sih yang sekarang, demokrasi apa yang dipakai di Indonesia ya? Sementara imigran-imigran yang dari Suriah, yang dari apa-apa, semua ini di Jerman aman sentosa hidupnya ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen di sini tuh jealous gitu, sangat cemburu gitu loh. Sementara kita kalau dari Asia, dari Indonesia masuk ke Jerman itu kan, waduh, birokrasinya minta ampun deh, tidak bisa macam-macam gitu. Nah sekarang terus Pak KC tidak bisa didampingi oleh kuasa hukum, terus harus berlaku 7 hari isoman gitu. Nah kita kan bisa dengan prokes ya, protokol kesehatan, pakai masker gitu, dan tes antigen gitu, quick test kan bisa gitu. Nah jadi seolah-olah Pak KC ini bos teroris atau kriminal seperti itu. Jadi ibu melihat hukum apa sekarang yang ada di Indonesia ini gitu. Sementara terlampau ketat karena yang kita dengar dari pihak keluarga Pak KC ini mempunyai suatu penyakit bawaan ya. Kalau nggak salah gula atau apa. Nah jadi ibu sangat sedih ya sebagai warga negara yang lahir di Indonesia gitu. Terus sampai kapan Indonesia ini mengurusi penistaan agama? Sekarang orang sudah sampai di bulan. Sementara Indonesia masih mengurusi penistaan agama. Tapi penistaan agama itu hanya berlaku ke pihak minoritas. Nah sekarang walaupun ditangkap si Wahya Waloni itu, buat saya tidak masuk akal. Itu jangan-jangan ini hanya permainan polisi ya. Saya sebagai warga negara Indonesia akan jelas mengucapkan ini di live streamingnya Pak Papel ya saat ini ya, Pak Papel 88 ya. Saya sangat jelas mengomentari itu. Jangan-jangan itu hanya permainan, hanya untuk memain-mainkan minoritas yang ada di Indonesia saat ini. Di mana itu Pancasila? Di mana itu sila kelima itu? Nah, jadi terus masuk rumah sakit lagi. Jadi buat ibu ini, kita kan sekarang udah pintar ya, jangan terus-terus dibodoh-bodohin lagi. Internet ini seluruh dunia loh. Sekarang itu Indonesia, MUI itu pandang tuh sekarang Afghanistan, sangat menyedihkan. Nah, jadi maksud mereka ini, saudara-saudara sekalian, Indonesia ini mau dijadikan seperti Afghanistan. Gitu loh teman-teman. Jadi gampang kita. Jadi bingung ibu sekarang si Wahya Loni dibawa, buat ibu itu sudah konyol, tidak masuk akal. Walaupun itu sekarang mau si Wahya Waloni sudah nafasnya sudah mau mati, buat ibu itu tidak masuk akal. Kenapa sekarang ditangkap? Sementara laporan itu dari, kalau nggak salah dari Pak Pendeta Esra Soru itu sudah setahun yang lalu, mungkin sudah 2 tahun. Jadi ini polisi buat saya bukan berapo. Saya pengecut. Saya bilang jelas-jelas di room ini tidak benar. Kenapa sekarang si Waloni itu sekarang baru ditangkap? Setelah itu masuk ke rumah sakit. Jadi seolah-olah bahwa Kristen itu hanya dipandang sebelah mata oleh pihak polisi. Yang paling sedih sampai saat ini tidak bisa dikunjungi oleh pihak pengacara ataupun kuasa hukum. Kenapa harus ditutup-tutupin?
Kenapa itu Pak Kece dibuat seperti penjahat? Beliau berdasarkan dalil, dia hanya membacakan yang di kitab kuning, apa itu, di Quran itu sangat menyedihkan. Banyak sekali. Very much contradiction in Quran. Gila benar itu polisi saat ini. Sampai kapan seperti ini? Kita sangat sedih dari mulai kejadian dari Bapak Ahok. Sekarang kan YouTuber-YouTuber Kristiani itu kan hanya menjawab semua ocehan-ocehan yang mereka sebutkan itu Alkitab itu sudah dipalsukan, berarti yang asli ada di si Wahya Waloni. Silahkan tunjukkan kan? Harusnya gitu dong. Terus si Rijik bilang kalau Yesus dilahirkan bidannya siapa gitu. Nah, jadi kan bingung. Mau sampai kapan Indonesia seperti ini? 2021. Tapi masih mengurusi penistaan agama. Buat saya tidak masuk akal ini, semua saudara-saudaraku. Sangat sedih. Sementara TV langsung kayak menghujat gitu loh. Karena memang mereka sudah pintar kan, bahasa-bahasanya elegan kan. Karena kita kan orang kampung, kalau reporter-reporter TV itu kan sudah pintar. Sangat menyudutkan Bapak KC. Tapi yang mulut seorang Yahya Waloni beserta si Ustadz Somad yang menyebutkan jin kafir, jin ada di dalam salib itu. Ini sudah sangat buruk, otak-otak orang Indonesia ini sangat ini. Sudah lebih pintar dogi ya, lebih pintar anjing. Kalau menurut saya, sekarang masa Ustadz Somad tidak ada yang menyentuh, hukum tidak bisa menyentuh Ustadz Somad. Ada apa ini? Kenapa Pak Muhammad KC hanya membacakan dalil? Dia hanya membacakan memberitakan kebenaran. Kenapa harus langsung diciduk? Dan cara-cara polisi itu tidak masuk akal buat Ibu. Dan ini buat teman-teman, buat saudara-saudara, abang-abangku tersayang, semua YouTuber Indonesia. Kalau misalnya terjadi debat di dalam room, silahkan jangan mau para kadrun-kadrun itu off kamera. Silahkan open kamera. Jadi supaya kita melihat kenapa saya ini orang biasa-biasa, saya tidak mau off kamera saya. Saya menunjukkan muka saya. Emang kenapa? Jangan mau kalian dibodoh-bodohin. Seperti siapa itu si Juma, siapa setelah berdebat dengan Bang Rudi Yohanes, masa di online pakai masker? Karena ada virus corona di rumahnya itu. Kenapa pakai masker? Kok jaga distan, prokes? Silahkan dibuka itu kameranya, Bang. Jangan mau kalian dibodoh-bodohin sama mereka. Menantang lagi itu si Goldian. Jadi tolong Bang Pavel semakin bijaklah untuk ke depan. Dan saya yakin dan percaya di balik ini semua ada sukacita yang tidak kita tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih buat negara Indonesia supaya kita dapat beranjak dari kadrun-kadrun ini supaya Indonesia semakin maju dan makmur, jangan terus-terus negara miskin. Nah, jadi demikian saya sedikit untuk ikut dalam room ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya Bang ya. Salam. Terima kasih Ibu Reda. Salam untuk keluarga di Jerman. Oke, puji Tuhan. Ini sebelum ke Pak Forest dan teman-teman, ini kebetulan Ibu Sufiatul nongol ini. Saya mau bertanya Ibu Sufiatul tentang, halo Ibu Sufiatul monitor. Ya, halo Ibu Sufiatul. Ya. Ini tadi kebetulan ini Pak Obaja tiba-tiba buka satu ayat tentang ini Bu. Ya, Quran berapa nih? 18 tadi ya, ayat 50 ya. Saya cuman kata kami ini Bu, ini sebenarnya sepengetahuan Ibu, siapa kata kami ini Bu? Mereka kadang Allah dan para malaikatnya. Tapi yang mau saya address tadi, yang setelah Bu siapa tadi namanya? Salam kenal Bu. Siapa? Bu Ibu Reda. Yang ya, Ibu Reda. Suara Ibu Sofia tuh kecil banget sekarang. Ya, Ibu Reda Marbun, Bu Sofia. Tes. Ya, Ibu Reda Marbun.
Tes, udah jelas? Ya, Sudah, silakan. Bu. Iya, ini tadi setelah jeritan hati seorang Biasanya istri tadi ya. melengking. Rupanya berjilid-jilid. Ya, ini udah jelas Pak, suaranya masih kecil? Boleh, Sudah, boleh, Bu. silakan, Bu. Iya, di tempat saya Iya, masih iya. kecil. Biasanya saya dengar Udah, Bu. melengking suaranya. Melengking. Kenapa ya? Padahal ini sama ini headsetnya. Ini saya pakai, bukan nggak pakai laptop sih, biasanya pakai laptop. Jadi Boleh, mungkin boleh, lebih boleh. jelas kalau pakai laptop ya. Ya, jadi yang mau saya address di situ Pak, itu kan dikatakan malaikat, yang disuruh menyembah kan malaikat. Nah, iblis itu kan bukan dari bangsa malaikat Pak. Jadi harusnya nggak salah dong, kan tadi bangsa jin. Ya ini yang kita perlu pertanyakan. Jadi bukan salahnya iblis karena dia kan bukan malaikat. Yang disuruh menyembahkan itu malaikat. Iya, betul, betul. Cuma Ya, ini ini Bu, ada yang menarik ini, saya masih salah- penasaran Bu. Ya, Ibu Sofi, ini saya masih penasaran. Ini setiap kali kita bertanya kepada teman-teman, siapakah kami ini? Mereka selalu menjawab kami ini adalah Allah dengan malaikat. Tapi saat ini kata kami ini justru sekarang berfirman kepada malaikat. Berarti malaikat tidak termasuk dalam kami ini kan? Kira-kira begitu. Lalu kami ini siapa? Ya itulah yang mereka bingungkan. Makanya kemarin ketika kita tanya, jadi kadang-kadang Allah sendiri, kadang-kadang Allah dan para malaikatnya. Ya kenapa dia menggunakan kata ganti ketiga? Kalau di Alkitab kita jelas, gitu Tuhan menggunakan akulah Tuhan kan begitu. Jelas gitu. Nah di sini kami memang nggak jelas nih Pak, siapakah kami ini? Gitu. Lebih jelas lagi coba Bapak buka surah Al-Ma'arij 40, surah 70 ayat 40. Surah 70 ya. Jadi kalau menurut Islam, iblis itu bukan bangsa malaikat. Kalau di kita kan iblis adalah malaikat yang jatuh. Ya, surah 70 ayat 40. 40 ya. 40. Ya. Ya. Maka aku bersabda, ya. Maka aku bersabda demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat tertib Aku bersumpah, dan Pak. Aku bersumpah. Ya. Aku bersumpah ya. Ya. Sabar. Siapa yang bersumpah ini, Bu? Tuhan dong. Kok demi Tuhan? Gimana sih? Ya, coba baca ayat sebelumnya, Pak. Ini makanya yang dibingungkan dan ketika kita tanya mereka nggak pernah jawab ini pertanyaan saya. Iya kan A besar ini. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Berarti ada Allah, ada Tuhan. Atau gimana? Berarti Tuhan ini itu yang kita lebih tinggi dari aku. Itu yang kita bertanya. Jadi Allah berkata, maka aku bersumpah demi Tuhan. Bukannya yang mengatur tempat-tempat terbit ya. Jadi di dalam Quran itu ada yang namanya dua timur dan dua barat. Jadi kalau kita lihat horizon itu kan kalau di daerah timur tengah sana itu matahari terbit dan terbenam itu beda Pak. Ya beda. Tiap 6 bulan itu dia ada nggak sama gitu loh titik timurnya atau titik baratnya. Nah jadi dikatakan ada dua timur, to east and to west. Itu sebenarnya kalimat aslinya dan di dalam Quran dikatakan ada yang namanya dua timur dan dua barat. Jadi barat itu ada dua Pak, timur juga ada dua. Gitu, tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari. Jadi Tuhan yang menguasai tempat-tempat ya, to east and to west, dua timur dan dua barat. Nah ini yang selalu saya tanyakan dan mereka nggak pernah bisa jawab. Ini kalau dalam tafsirnya begini Bu, aku bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Gimana sih? Allah bersumpah dengan dirinya sebagai Tuhan. Oke lah itu ya mungkin ya tafsirnya begini ya, kita hargailah. Kalau di dalam kitab kan beda Pak. Aku bersumpah dengan diriku sendiri kata Tuhan ya karena tidak ada yang tinggi dari aku.
Tapi kalau di Quran, Tuhan itu bersumpah dengan ciptaannya. Jadi bersumpah demi pohon zaitun, bersumpah demi malam, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi Tuhan yang punya 2 timur dan 2 barat. Seperti ini. Wah, ini jadi pertanyaan besar ini ya. Coba dibuka. Saya mau tanya ini Bu Sophie yang QS 16 ayat 51. Huruf apel bisa dibuka enggak? Itu juga agak rancu itu apa? QS 16 ayat 51. QS 16 ayat 51. Jangan kebanyakan Pak, nanti malah bingung. Kebanyakan ayat dulu. Saran saja ya. Pelan-pelan. Ya. Jadi saya Bu Sofi boleh saya potong Pak sebentar. Bu Sofi masih monitor. Tadi kan saya bertanya menampilkan ayat itu tadi itu karena ada tuduhan dari si Somad katanya di salib itu ada jin kafir. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa siapakah sebetulnya jin itu? Jin itu ternyata di sini dikatakan jin itu adalah dari golongan iblis. Nah, logikanya bagi saya tidak masuk akal sama sekali ketika disebutkan ada iblis yang beragama. Itulah maksud saya. Jadi yang saya tampilkan di sini, yang saya highlight di sini adalah menjawab Somad bahwa tidak ada jin kafir, ya, di iblis disalib itu tidak ada iblis pasti gitu loh. Nah, apalagi kalau kita buka bagaimana menurut pendapat Bu Sofiatul dengan dengan ayat tadi, bahkan kita sudah buka 3 tafsir tadi, bahkan semuanya mengatakan iblis itu dari golongan jin. Tidak ada yang mengatakan iblis dari golongan malaikat. Iya, ya, sudah jelas lah. iblis itu dari golongan jin semua. Terima kasih. Kita kan juga tidak bodoh, kita ngerti lah apa maksudnya. Kita sudah tahu lah, maksud kayak gitu kita nggak ngerti sih. Itu nggak usah diperjelas lagi. Loh, ini juga berhubungan dengan Pak Kace, Bu. Dengan Pak Kace, Pak Kace juga dimasukkan ditahan saat ini sebetulnya kan karena ayat-ayat jin itu toh sebetulnya. Nah, saya ingin menunjukkan sebetulnya kenapa di sini sudah dikatakan bahwa iblis dari golongan jin. Itu sudah jelas 3 tafsir kita baca seperti itu bunyinya. Pak Bagas, saya tangkap maksud Anda. Berarti Anda sedang mengatakan bahwa Nabi itu dikerumuni setan gitu kira-kira. Walau alam, saya tidak menjawab seperti itu. Karena gini, karena tadi kan kita baca tafsir jin itu dari golongan setan. Jin itu adalah setan toh? Iblis itu dari golongan jin. Ya, iblis dari golongan jin. Ya, iblis dari golongan jin. Itu bunyinya tafsir tadi. Menurut Islam, jin itu enggak kayak manusia apa, kayak makhluk gitu loh. Dia ada yang kafir, ada yang ada yang muslim. Itu memang. Tapi kan jelas Bu di ayat yang tadi saya buka itu dikatakan iblis itu dari golongan jin. Pak Obaja semua tuh Shalom, tahu, Pak Pendeta. diperjelas. Hanya orang bodoh yang nggak ngerti. Nah, pertanyaan saya, apakah ada iblis yang beriman menurut Ibu? Aduh, Pak. Beriman. Itu masalah pertanyaan, Pak. Itu anak-anak TK juga bisa jawab, Pak. Ada nggak iblis yang beriman, coba? Anak TK bisa jawab, tapi nggak jawab. Gimana sih, Bu? Iya, jelas nggak ada lah, Pak. Yang namanya setan itu mana ada. Di kita itu tidak ada, Pak. Yang namanya Kristen itu sudah jelas, gitu loh. Berarti Jadi, tidak ada jin kafir ya, Bu, ya? Itu kan menurut kita. Tapi menurut mereka kan beda. Tidak ada jin kafir ya, Bu, ya? Itu kan menurut kita. Nah, sekarang saya tanya, di dalam Alkitab kita, iblis itu juga dari malaikat yang jatuh. Tapi menurut mereka tidak, itu dari golongan jin. Gitu. Jadi memang itu perbedaan cara pandang. Jangan pikir bahwa teologi Islam dengan teologi Kristen sama, atau Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Kristen, itu keliru besar. Ya, karena di dalam Alkitab jelas kita tidak mengenal yang nama jin. Itu di dalam Alkitab kita adalah unclean spirit atau roh-roh najis namanya.
Saya kan tidak ngomong Alkitab di sini, Bu. Saya ngomong ayat penafsiran kita yang saya buka tadi adalah tafsir dari tafsir web tadi sebetulnya. Tidak, saya tidak melibatkan Alkitab di sini. Ya, jelas kalau kita memakai cara pandang Islam, memang mereka mengatakan jin itu tidak semuanya kafir, Pak. Ada yang muslim. Itu memang cara pandang mereka. Jadi kita mau apain? Mau kita cekoin dengan kita mengatakan jin itu adalah setan atau iblis, oh mereka nggak percaya kok. Loh, ikan jelas Bu saat tadi dari tafsir 3 tafsir tadi termasuk dari Departemen Agama Arab Saudi kan tadi. Jin itu adalah golongan iblis, iblis itu dari golongan jin. Iblis adalah dari golongan jin. Jadi menurut mereka jin itu ada yang baik, ya, ada yang tidak baik, sama seperti manusia itu loh Pak. Ada yang baik, ada yang enggak. Gitu. Jadi kita harus melihat, kalau Bapak mau melihat Islam, harus melihat dari cara pikir mereka, nggak bisa dipaksakan cara pikir kita. Berarti kata iblisnya dilupakan gitu, Bu? Bukan Pak, iblis itu makhluk bukan malaikat. Kalau di Alkitab kan malaikat. Kalau kita bicara iblis, itu image-nya adalah malaikat yang jatuh, the fallen angel. Muslim tidak berpikir begitu Pak. Muslim tuh nggak berpikir begitu. Kalau Muslim ada yang berpikir bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh, artinya dia sudah terpengaruh Alkitab. Karena jelas dalam pandangan teologi Islam, iblis adalah golongan jin. Itu pandangan mereka. Pak Wawel, satu lagi boleh dibuka biar lebih jelas lagi. Mungkin Bu Safia lagi. Surat 15 ayat 7. Pak Piong, menuntut Pak Piong. Halo Pak Piong. Ya, tolong dibukakan Pak Piong. Tolong dibuka. Saya datang Ya. bentar lama. Ya. Jadi kita tidak menafsir ya. Kita tidak menafsir, hanya membacakan tafsir yang tertulis di tafsir web apa sudah disediakan di menu internet. Jadi kita tidak pakai otak kita sama sekali. Apa Ya, Pak tadi kalau- apa kalau- yang mau dibuka? Kalau mau belajar Islam ya harus kita memahami cara pikir, cara pandang mereka yang memang bertolak belakang bahkan kalau saya bilang. Ya, Seperti anggap itu. aja Bu, saya tidak pernah baca Alkitab. Anggap aja saya tidak pernah baca Alkitab ya. GS 15 ayat 27. GS 15, bentar. Jadi nanti kalau misalkan dinilai dilaporkan juga, ya saya temani Pak Kace deh. Kalau baca aja dimasukkan gitu loh. Ayat berapa? Ayat 27. Ayat 27. Ya enggak lah kalau cuma baca aja. Nah, ya siapa tahu rajin membaca tapi tidak ada tulisan tidak boleh membaca kecuali Al-Qur'an gitu lah. Ini kan tertera semua. Kita disuruh gemar membaca saya hari ini sebetulnya. Saya terus terang gemar membaca semenjak ada omongan somat itu sebetulnya. Terus terang saya bilang. Ya, ini dari sebentar saya nih lupa di share screen. Bentar, 15 ayat 27. Siapa sesungguhnya si jin ini? Saya kumpulkan ayat jin itu. Ini gara-gara somat. Nih, buas. Kita jadi belajar perjinan ya, padahal kalau di Kristen nggak ada belajar dunia. Gara-gara si buas sih bilang jin nih, dibongkar juga jinnya loh. Panasan si buas. Ya, boleh dibaca Pak Pyong. Indonesia aja Pak, Arabnya nggak usah. Nggak usah ya, benar ya, oke. Nggak usah. Ya, jadi ini dari QS ya, Al-Hijr, ya, apa sih ini? Al-Hijr. Ayat 27 ya. Oke, bisa ya dilihat. Dan kami telah menciptakan jin sebelum dalam kurung ya, buka kurung, tutup kurung Adam dari api yang sangat panas. Oke, langsung tafsirnya Pak. Jadi kita tidak pakai otak sama sekali ya, tidak pakai otak sama sekali. Tolong dicatat. Kalau langsung tafsir ke tafsirnya Pak. Kita ketik tafsir gitu ya. Saya baru tahunya ini doang. Di tafsir web biasanya. Tafsir web ya. Bentar. Ini tersedia semua. Jadi teman-teman kalau mau belajar silakan belajar dengan internet ini sudah zaman canggih, sudah zaman internet, bukan lagi zaman kuda gigit lempung. Tafsir web. Musuh utama kadrun adalah internet.
tadi apa surat Al-Hijr ya, Pak? Al-Hijr. Surat 2 ketika aja surat 15 ayat 27. Surat berapa tadi? 15 ya? 15. Ayat 27. Ini kalau tafsir saya baru buka nih. Ayat 27. Ya, sabar. Jangan kejang-kejang dulu ya. Apalagi nih Bu Sopi nih kayaknya lagi disorot nih sama channel-channel kadrun nih. Bu Sopi itu Kayaknya- masalahnya perempuan, Pak Payong. Ini yang live ini sudah, yang nonton sudah 4.600 ini. Saya yakin di antara mereka pasti ada nih Pak. Jadi salam damai ya teman-temannya. Jangan marah ya. Damai. Ini kami tidak menafsirkan, cuma ini menanggapi si Somad ya teman-teman. Jangan marah ya, please. Pak Pavel, Ya. tolong dicatat juga, saya tidak pakai otak sama sekali ya. Saya pakai tafsir yang sudah tertulis di sini. Saya tidak pakai otak sama sekali. Kalau nggak pakai otak lumpuh Pak. Bapak ini loh apa bicara gitu. Tidak Emang menafsirkan kadang- sendiri. Pak Tidak Obaja ini menafsirkan kadang. sendiri. Yang mana nih Pak Obaja? Ya, Al-Hijr sama 15 ayat semua ya, ada selalu saya pakai 3 tafsir di atas itu, berarti itu kan yang sering dibuka orang. Arab Latinnya ada. Yang mana nih mau dibaca nih? Naik lagi Pak Biang. Nah ini. Nah ini tafsir Al-Muyassar ini sebetulnya Kementerian Agama Arab Saudi. Ya, dan silakan dibaca Pak. Al-Muyassar ini silakan dibaca. Besarin Pak Piong. Dibegerin. Al-Muyassar. Sebentar. Tafsir Al-Muyassar dalam strip garing Di live dan chat kami ciptakan Ya, silakan. moyang jin, Hah? Moyang jin. yaitu iblis. Dan kami ciptakan moyang jin. Betul ya bacanya ya? Betul. Apa saya salah baca? Saya baca deh ya. Betul. Dan kami ciptakan moyang jin yaitu iblis. Nah, sebelum jelas ya? penciptaan Adam. Dari Berarti api panas. iblis bapaknya para jin ya? Jelas Iya. ya? Berarti ada nggak iblis yang beragama? Ada nggak iblis yang kafir? Nggak ada. Ya mari Nggak kita ada. pikirkan sama-sama. Gitu. Nggak ada sih. Kan saya bilang tadi, saya tidak pakai otak saya hanya baca yang tertulis di sini sebetulnya. Dan ini Coba, semua kita tafsir bisa di bawahnya lagi. akses. Tafsir di bawahnya lagi Pak Piong. Ya, Silakan ada. tiga Saya bacakan tafsir lagi, saya ya. biasanya pakai. Ini tafsir Al-Muqtasar. Ya. Muktasar. Oh, Muqtasar, sorry. Imam Masjid Haram di ini ya. Kami menciptakan bapak jin. Berarti bapak jin, berarti ada anak-anak jin ya. Berarti jin ini kawin mengawin, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan salah. Oke. Yo, bapak jin loh. Atau mungkin ini cuman istilah yang tidak inilah, yang sekedar apa saja ya. Gimana ya? Oke. Kami menciptakan bapak jin sebelum penciptaan Adam. Jadi bapak jin. Bapak jin tadi berarti iblis tadi ya. Jadi jelas ya. Sebenarnya bagaimana sih hubungan jin, iblis, sama setan? Apa sih sebenarnya itu, Pak. mereka ini? Itu Pak, di bawah lagi, di scroll lagi Pak Piong di bawah, di bawah Piong. Ya, ditarik lagi aja. Ya, oke itu. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, tutup kurung. Yang dimaksud adalah iblis yang sebangsanya. Oke, sudah cukup kayaknya Pak. Jelas ya, 3 tafsir di atas sudah mengatakan seperti itu bahwa iblis itu hanya jin itu dari iblis. Nah, saya teragukan omongan Somad itu disalib ada jin kafir karena di sini dikatakan Al-Qur'an sendiri mengatakan jin itu adalah anaknya iblis. Apakah masuk akal iblis ada yang beragama gitu loh. Terima kasih. Iya. Oke.
Silakan Pak Pavel. Oke. Ibu Sofiatul ingin menanggapi, silakan Bu. Nggak ada ya? Oke, silakan. Ya cara berkembang biaknya jin itu Pak dengan bertelur. Bertelur. Itu ada dalilnya Bu itu? Paha kiri sama paha kanan. Jadi bapaknya yang mana? Berkembang biak dengan cara bertelur. Sehari dia bertelur 10 Pak. Satu telur dia punya 70 setan laki-laki dan perempuan. Bapak cari aja itu langsung buka ada. Oke, baik Pak Piong. Iya. Di sini ada hujan Pak Piong, jadi saya tidak kedengaran nih. Coba Pak Piong handle dulu Pak Piong. Moderator. Oke. Siap untuk bikin kejang-kejang kaum ubing. Iya, sekarang ke Forest Gum ya, yang di atas. Silakan. Ya. Salam waras. Ya, jangan kendor ya. Ini saya lihat sekarang beberapa hari ini channel-channel apologet Kristen kayak kendor nih, kecuali Papel nih. Kalau Papel, Pak Piong tetap jaya. Saya berharap jangan kendor, tetap semangat membela yang benar. Nah, jadi ini saya baca berita memang dari politikus PDIP Ruhut Sitompul mendesak supaya UAS juga ditangkap ya. Nah, jadi saya berharap bukan hanya UAS yang ditangkap, tapi juga Felix Xiao juga, Rizik juga, itu yang Rizik kasusnya untuk penistaan agama juga harus diangkat juga, walaupun memang dia sudah di dalam, tapi kasus-kasusnya yang menistakan agama juga menurut saya itu harus diangkat juga. Nah, jadi apa yang dikatakan Somad ya, bahwa di dalam salib itu ada jin kafir ya. Dia mengatakan bahwa itu hanya dia berceramah hanya menjawab daripada pertanyaan. Ya memang menjawab, tapi jangan jawab seenaknya dong. Jangan menjawab yang di mana ada di kitabnya mereka itu mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, tapi dia mengatakan ya itu harus dirubah di kitabnya. Nah, cuman sejauh ini saya belum tahu ya apakah sudah ada yang melaporkan UAS ini apa belum. Nah, itu hanya dulu yang saya tahu bahwa memang ya dianggap penistaan agama, tapi laporan secara resmi tentang si UAS ini saya nggak tahu ada apa enggak ya, karena polisi pun untuk bertindak seperti ini adalah delik aduan, di mana delik aduan itu harus ada dulu laporan, baru polisi bisa menangkap atau bisa menahan atau memeriksa, memanggil seseorang jadi saksi gitu. Itu yang menurut saya itu harus kita klarifikasi, ataukah mungkin perlu dibuat laporan sekarang untuk si UAS ini gitu ya. Tapi ini udah cukup lama juga. Tapi walaupun cukup lama belum kadaluarsa untuk dilaporkan gitu. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, Pak Muhammad Kaceh ditahan dan diisolasi isoman untuk 7 hari. Oke lah, kita tidak usah berasumsi negatif atau berpikiran negatif bahwa memang ya rata-rata ya untuk orang dari satu pulau ke pulau lain itu memang sering dilakukan isolasi mandiri. Nah, tapi apa yang terjadi dengan si Yahya Waloni? Kalau kita lihat daripada ceramah-ceramahnya Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan dia mantan pendeta, yang mengatakan dia mantan rektor, yang mengatakan dia S1, S2, S3, dan banyak lagi ya yang kita lihat apanya. Saya nggak yakin, nggak percaya kalau dia ini sekarang sakit jantung. Karena kebohongan-kebohongan ini sudah cukup banyak. Banyak sekali kebohongan. Jadi menurut saya itu tidak ada satupun dari perkataannya itu yang perlu kita percayai. Apakah ini intrik-intrik daripada penegak hukum?
Saya menduga ini sepertinya yang dibilang Ibu siapa tadi, bahwa ini adalah sekedar apa, sandiwara atau drama, ya. Drama di mana drama ini ya yang pihak minoritas ditekan habis, tapi pihak mayoritas ya dikasih kebebasan berkeliaran. Nah ini yang saya harapkan tuh jangan sampai seperti itu. Ya harus adil semuanya. Kalau memang undang-undang penistaan agama ini tetap dilanjutkan, ya memang kalau kita baca di undang-undang penistaan agama sebenarnya ya, itu sebenarnya ada di ayat-ayat berikutnya itu harus dikasih peringatan dulu. Tidak bisa langsung dijadikan tersangka. Nah, mungkin pihak pengacara perlu mengkaji lagi, perlu melihat lebih jauh di dalam undang-undang penistaan agama itu. Ada banyak hal di situ yang harus ditempuh sebelum laporan ini maju ke meja penyidik. Nah, jadi ada surat peringatan dari Menteri Agama, Departemen Hukum dan HAM, dan apalagi satu lagi Mahkamah Agung atau Mendagri untuk memberikan peringatan dulu terhadap yang dianggap si pelaku penistaan agama ini. Nah, dan kalau peringatan itu memang tidak diindahkan atau masih mengulang perbuatannya, barulah laporan ini bisa dimajukan ke penegak hukum. Jadi saya berharap tuh dari penegak hukum ataupun penasihat hukumnya dari Pak Muhammad Kacci lebih detail lagi untuk membaca undang-undang penistaan agama ini supaya jangan sampai ke meja penyidik dulu. Jadi harus dilakukan tabayun atau surat peringatan daripada 3 instansi yang tadi yang saya sebutkan. Mungkin itu salah satunya ya Departemen Hukum dan HAM, Mendagri atau Mahkamah Agung. Lupa saya, jadi saya juga kurang nggak membaca lagi. Tapi yang menurut saya undang-undang penistaan agama itu ada pasal-pasal seperti itu gitu. Jadi kita berharap penegakan hukum ini harus berkeadilan. Berkeadilan terhadap si minoritas, berkeadilan terhadap si mayoritas. Tapi apapun itu sekarang kita ambil hikmahnya. Dengan penangkapan Pak Muhammad Kacci ini, ada hal-hal lain di balik ini yang bisa mengungkap semuanya. Dan kalau memang ini yang mereka tidak bisa berkeadilan, ya saya sangat mendukung Ibu Sofiatul supaya kita mengcounter balik hinaan-hinaan mereka terhadap kita melalui YouTube, melalui pemberitaan ini, supaya jangan hanya kita dikatakan menista agama. Jadi kita mengcounter back apa yang mereka hinakan terhadap agama kita. Itu aja dulu Pak Piong dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Forrest Gum. Namun sebelum kita lanjut, ini ke mana ya Pak? Pak siapa ini? Manuk Edowo ya, atau ke Pak Cepatlah Sadar ya, Pak Pavel ya. Nanti salah nih. Ke Manuk dulu ya. Silakan Pak Manuk Edowo. Iya. Halo. Halo, Pak. Ya, mungkin agak gangguan jaringan ya. Sebelum ini terdengar nggak ya, Bapak-bapak ya, Ibu-ibu, terdengar suara saya? Dengar. Oke, saya akan tampilkan satu video ya. Ini video dari channel saya juga. Ini tentang si Juma. Siapa yang tidak kenal dengan si Juma ya? Ini kan bicara tentang jin ya, jin, iblis ya. Jadi saya juga teringat gitu atas perkataan si Juma ini. Oke ya, kita dengar dulu
perkataan dari dia, ya, bahwa kita ini katanya ajaran setan. Sebentar. Emang kalau mereka ini enak gitu ya, tidak ada hukum gitu yang ini mereka gitu. Jadi mereka sebebasnya aja ya. Luar biasa ini. Kristen. Ayo ramai-ramai kita teropong Kristen. Mengatakan Tuhan punya anak. Pesan siapa? Iblis. Mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Pesan siapa? Setan. Ayo, apa lagi? Mengajarkan makan bayi. Pesan siapa? Pesan siapa? Genderuwo. Mengajarkan jangan bersunat. Pesan siapa? Ayo. Ifrit. Pak Ifrit juga dibilang. Apa lagi? Ibadah hari Minggu. Pesan siapa? Setan. Tuh. Apa lagi? Aduh. Dari Kristen. Ini mantan serigala itu. Apalagi yang mereka anggap suci. Bisa beredar orang begini ya. Nyembah patung. Oh, jangan diragukan lagi. Pesan setan. Apa lagi? Kira-kira di Kristen yang mereka lakukan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu adalah titipan setan, titipan iblis. Apa coba? Memuji siapa? Memuji Bapa. Bapa yang mana? Yang roh. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu roh, siapa? Setan, iblis. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh. Apa taunya dia tentang Wahyu nih? 5 ayat 6. Apa dia taunya tentang roh ini? Orang ini tidak bisa tahu tentang Alkitab sok-sokan. Inilah polisi. Orang-orang seperti ini harusnya dibersihkan. Bingung kita kalau kata videonya jalan, Pak. Kalau kata si Ruhut Sitompul, pening aku katanya. Masa orang kayak begini bisa bebas? Inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Theos punya 7 roh. Wujudnya menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Itu pesan siapa? Iblis. Nah, dia tidak tahu maksudnya di kitab Wahyu itu, tapi sudah tafsirkan sendiri. Saya rasa Pak Kace lebih elegan, dia membacakan ya, dia tidak menafsir sendiri. Orang ini kan menafsir sendiri, kedebong ini. Bukan agamanya ditafsir. Apalagi yang Anda ragukan kalau Kristen itu adalah ajaran setan? Ada. Dia mengasihi manusia. Loh, iblis gimana? Bagaimana iblis merayu Tuhan mereka? Digendong Tuhannya kan? Dibopong, dirayu. Dia mau menyerahkan dunia ini beserta. Ya, ini nanti kita bahas ya. Tuhan kita dibopong, digendong ya. Emang ada ayatnya itu? Buat Tuhan kita digendong, dibopong oleh iblis. Ini kurang ajar orang ini. Luar biasa orang ini. Isinya. Apakah itu kasih? Kasih. Iblis ketika datang kepada Yesus, dia mengajarkan kasih. Mengajarkan kasih, Pak. Oh, dielus-elus Yesus. Jika kau ikut aku kasih dunia. Beserta isinya. Dikasih. Ajaran kasih. Lalu sebaliknya. Ketika malaikat datang kepada Yesus. Apakah malaikat yang mengajarkan kasih? Tidak, Pak. Tidak. Padahal malaikat datangnya tujuannya baik. Memberikan kekuatan. Tapi Yesusnya ketakutan. Sampai keringatnya seperti bintik-bintik darah. Ada ajaran kasih di situ? Tidak. Yang ajaran sama setan. Aduh, kata kita orang awam aja, orang goblok, orang bodoh aja, kita yang orang Kristen tahu. Mana ada Tuhan itu takut sama setan. Kalau diuji, dicoba, ya mungkin diuji. Tapi kan nggak kena Tuhan diuji. Inilah orang ini nih. Wah, benar-benar kadrun koplak. Ajaran kasih adalah ketika iblis datang, menggendong Yesus, mengelus-elus Yesus, membopong Yesus, menentang Nah ya, ini videonya harus disimpan ya. Ini luar biasa ya, menggendong Yesus, membopong. Ini wah, ini benar-benar ini. Mententeng Yesus. Mententeng Yesus. Apa emang kita kayak bergandengan?
Aduh, koplak benar orang ini. Orang-orang ini bodoh ya. Kenapa ya tidak cerdas satu orang pun ya orang-orang ini ya? Tapi menafsir sok hebat. Padahal dia harusnya dia sajikan kitabnya, ayat-ayatnya itu apa yang Pak Kacek bilang, dia harus clearkan bahwa sebenarnya tidak begitu. Tugas dia banyak loh, PR-nya ini. Kenapa dia bisa mentafsirkan Alkitab yang sempurna itu, yang benar satu-satunya, kitab yang paling benar? Bagaimana? Atas bukit bumbungan bait suci, atas gunung, lalu dia katakan, aku akan memberikan dunia beserta isinya jika kamu sujud menyembah kepada aku. Ayo, sekarang yang mengajarkan kasih terhadap Yesus, malaikat apa iblis? Ayo dong, jawab dong. Yang mengajarkan kasih kepada Yesus, iblis atau malaikat? Ustaz yang jawab. Iblis. Ya, kita kayak ditertawakan ya. Kita ini kan ajaran kasih ya. Siapa yang nggak tahu Kristen adalah ajaran kasih. Kasih itu ya, yang pasti ya sudah diajarkan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita ya, menyelamatkan umatnya dan mati di kayu salib. Itulah kasih kita, kasih Tuhan kepada manusia. Nah, ini sudah menghujat ya. Mungkin nanti Bu Sophie bisa tambahkan. Bentar. Sekarang gini. Beliau datang dari jauh, datang ke saya. Dia bawa saya ke hotel. Dia traktir saya makan, diberikan saya duit, dikasih emas 4 kilo, kasih kendaraan. Dia kasih sama saya? Kasih. Beliau datang, bikin saya takut. Keringat saya sampai keluar seperti bintik-bintik darah. Dia ngajarkan kasih? Bukan. Dia mengajarkan saya ketakutan. Ya, Yesus itu ketakutan gitu karena keluar keringat ya. Inilah ya. Nah, sekarang yang mana yang benar? Ajaran setan atau ajaran malaikat? Ayo. Jadi ajaran kasih yang mereka anut ini, itu juga adalah penampakan dari iblis. Mau bukti? Ya, sekali lagi, luar biasa dibolak-balik ini. Ajaran kasih adalah ajaran iblis. Baik. Kasihi musuhmu. Musuh, di dalam bahasa Ibrani, itu Satan. Musuh itu Satan. Satan itu adalah iblis. Kasihilah iblis, ya. Kasihilah iblis sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, bukan? Lalu kemudian, ketika dikatakan kasihi musuhmu, musuh ini apa? Pencuri, itu musuh kita. Pemerkosa, musuh kita. Ya, saya rasa cukup ya. Karena kita kalau dengar orang koplak, lama-lama otak kita koplak juga ya. Tetapi koplak juga normal juga gitu untuk membahas kitab orang padahal dia nggak ngerti. Ini memang penghujat terbesar juga ini. Ini menjadi PR juga bagi kepolisian ya untuk mewaspadai YouTuber-YouTuber dari umat seberang ini ya, karena mereka ini luar biasa menghujat, terutama orang yang tadi kita tampilkan. Giliran Bu Sophie coba mengkanter, wah langsung mereka kayak berembuk untuk membahas tentang Bu Sophie ya. Padahal sesuai dengan fakta data, mereka ini memang kadang otaknya otak ini ya, memang minus gitu. Luar biasa. Nanti saya akan tampilkan lagi ya, setelah nanti 2 atau 3 lagi video yang benar-benar kurang ajar sekali. Ya, ini dari namanya si Hen Malon ya, atau Malon, nggak tahu ini katanya. Kalau bahasanya dari Malaysia ya, tapi katanya dari Kalimantan. Memang ada ya Kalimantan perbatasan Malaysia dengan kata-kata itu. Itu kurang ajar. Nanti saya tampilkan videonya. Kita lanjut dulu. Ini Pak Manuk bisa monitor? Oke, mungkin Bu Sophie, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi kalau kita lihat mereka sudah menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Saya mau menanggapi sedikit apa yang Zuma katakan tadi, dan ini penting bagi pembelajaran orang Kristen juga ya. Di dalam Alkitab kita, kalau dikatakan musuhmu adalah Satan, Anda itu tidak tahu artinya kata Satan. Ini saya harusnya masuk lewat laptop sih, mestinya kalau kita bicara. Jadi di dalam Alkitab kita, istilah Allah, kemudian malaikat dan setan, itu merupakan gelar, Pak. Ya, ini yang banyak orang Kristen juga nggak tahu. Dan orang Kristen juga kaget-kaget karena mereka tidak mendapatkan pengajaran ini. Ya, jadi Elohim di dalam Alkitab kita itu merupakan sesuatu yang general.
bisa merujuk kepada setan-setan atau shedim, disebut juga Elohim atau Allah-Allah. Kemudian malaikat tertentu disebut juga Elohim atau Allah. Kemudian dewa-dewa orang kafir itu juga disebut Elohim. Kemudian kalau kita lihat di Keluaran 7 ayat 1, Musa itu diangkat sebagai Allah. Ya. Nah, kata Elohim ini merupakan sesuatu yang jamak, merupakan satu gelar yang artinya mempunyai kekuasaan atau dalam batas-batas tertentu. Jadi Elohim ini tidak selalu berarti Allah yang esa, yang satu itu. Kalau merujuk pada Allah yang esa, di dalam Alkitab kita itu menggunakan definite artikel atau kata sandang. Ha Elohim, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Itu pasti merujuk kepada Allah Israel. Kalau di dalam Perjanjian Baru, kita melihat misalnya Theos. Theos itu dewa Zeus, dewa Herme. Itu disebut Theos atau dewa-dewa. Tetapi kalau merujuk kepada Allah Israel, disebutnya Ho Theos. Menggunakan kata sandang. Itu spesifik. Berarti Allahnya Israel. Nah, ini banyak teman-teman yang nggak tahu loh. Ya, karena ketika saya mengatakan ini, Bu Sofi jangan banyak ngomong. Dari kecil, jebrol saya Kristen sampai tua, saya nggak pernah dengar setan itu disebut Elohim katanya. Berarti belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, Anda belum membaca Alkitab dengan baik. Ya, apa itu Elohim? Apa itu setan? Nah, sekarang saya merujuk kepada kata setan. Setan, ya, itu artinya adversary atau penentang. Jadi setan itu bukanlah makhluk bertanduk dua bermata merah, tidak. Makanya di dalam Alkitab kita, misalnya ketika dalam kasusnya Bileam bin Peor, dihadang oleh seorang malaikat, dikatakan malaikat itu menjadi setan bagi Bileam. Bukan malaikat itu berubah menjadi setan, tapi malaikat itu menjadi penentang, artinya seseorang yang beroposisi. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh Muslim ketika mereka membaca misalnya 2 Tawarik 21. Ya, ini orang Kristen kalau ditanya kebanyakan nggak tahu ya. Dengan 1 Raja-Raja 19 kalau saya nggak salah. Ketika Daud menghitung pasukannya, dikatakan Tuhan bangkit membujuk Daud. Kemudian di Tawarik dikatakan iblis. Ya, yang bangkit. Nah, terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat Alkitab LAI kita. Ya, karena kalau dikatakan setan itu belum tentu iblis. Setan itu artinya penentang. Di situ Tuhan menjadi penentangnya Daud. Menjadi adversary, beroposisi dengan Daud. Jadi namanya setan itu bisa Tuhan, bisa malaikat, ya, bisa ibu mertuamu jadi setanmu. Ibu mertuamu bisa jadi penentangmu. Tapi kalau merujuk kepada iblis itu digunakan definite artikel ha-satan. Kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama menggunakan kata ha-satan, itu pasti diabolos, itu pasti iblis. Begitu juga dengan kata malaikat di dalam Alkitab kita. Nah, karena ini susahnya nih, ketika kita di Indonesia membayangkan kata Allah itu langsung Allah gitu. Enggak. Ya, di Mazmur 82 kita disebut Allah. Maka Yesus mengatakan, "Kenapa kamu berkata aku menghujat Allah? Kalau aku berkata aku anak Allah, bukankah Dia sendiri berfirman bahwa kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian?" Nah, ini karena tidak memahami terminologi ini, jadi salah kaprah. Begitu juga setan. Ketika kita mendengar kata setan di dalam bayangan kita itu langsung makhluk bertanduk dua bermata merah. Salah. Setan itu artinya adversary atau penentang. Tuhan bisa jadi setanmu, malaikat bisa jadi setanmu, ibu mertuamu bisa jadi setanmu. Begitu juga dengan kata malak. Malak itu bukanlah makhluk bersayap, berbaju putih, pakai panah Cupid gitu. Malak itu artinya utusan. Itu bisa manusia, seperti di Kejadian 34 kalau saya nggak salah ingat, ketika Yakub menyuruh malaikatnya, itu karyawannya ya, pegawainya untuk berjalan mendahului dia menemui Esau. Di dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis disebut angelos atau malaikat. Kemudian di dalam Alkitab kita dikatakan hukum Taurat itu diberikan oleh malaikat-malaikat. Itu bukan malaikat harusnya, utusan, artinya nabi-nabinya Allah. Nah, karena ini mix up di dalam Alkitab kita ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika malak langsung diterjemahkan malaikat. Harusnya utusan. Utusan ini bisa manusia. Makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita Yohanes Pembaptis disebut malaikat, bukan berarti dia malaikat ya, ada yang mengeksposisi seperti enggak, simply dia seorang utusan. Malak itu artinya utusan. Kita punya Nabi Maleaki makanya. Nah, inilah terminologi yang enggak pas dan ini tidak diajarkan oleh gereja kepada jemaat. Sehingga kita ketika menjawab ya, siapa
Di 1 Raja-Raja 19 dikatakan di sini Tuhan, yang satu di Tawarik mengatakan itu setan, diterjemahkan setan. Berarti ini kontradiksi, karena kita tidak belajar dengan baik. Makanya ketika ditanya seperti itu, orang Kristen pantesan tidak bisa jawab. Karena dia berpikir, Bu Sofiatul jangan banyak bicara. Saya dari bayi jebrol sudah Kristen, sampai tua, saya tidak pernah dengar yang namanya iblis itu disebut Elohim. Begitu ada ayatnya, teman-teman. That's why, ya, channel Al-Hayat Indonesia bukanlah channel polemikus. Saya tidak pernah membuat badut, ya, ustadz-ustadz membuat kartun, mencemoohkan nama ustadz-ustadz, bahkan nama pendeta saya tidak pernah cemoohkan di channel saya. Ya, karena saya tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, itu pantang buat saya menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi channel Al-Hayat Indonesia datang untuk menjawab kebutuhan generasi muda, kehausan mereka untuk belajar apologetika. Karena gereja tidak memberikan ini. Ini hal yang rawan, yang gereja nggak mau sentuh. Apalagi memberikan pembelajaran mengenai Quran dan ajaran Islam, itu gereja nggak mau sentuh. Karena ini rawan, beresiko. Tetapi Al-Hayat Indonesia, ya, kita memberikan jawab kepada generasi ini untuk mereka belajar lebih cerdas lagi. Ya, ini makanya kenapa masyarakat Indonesia ini belum sampai pada taraf berpikir yang saya kemarin katakan mengevaluasi data. Mereka belum sampai pada taraf berpikir itu. Jadi ketika menerima informasi itu masuk aja begitu, tanpa saringan, nggak ada saringannya mereka. Kenapa? Karena kurang membaca. Ya, makanya saya tanya, kamu baca nggak buku-buku ini? Al-Itqan fi Ulum Al-Quran. Kamu baca Al-Bidayah wa Nihayah. Kamu baca nggak buku Ibn Abi Daud kitab Al-Masohih? Mana baca mereka? Yang mereka dengerin adalah YouTuber polemikus. Mereka senang, menghina Kristen, Tuhannya Kristen berkolor. Tuhannya Kristen 3. Tuhannya Kristen kafir. Saya ingatkan kepada teman-teman Muslim. Dengan mendengarkan mereka, Anda tidak membawa Anda kepada keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 9-10 mengatakan, tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Dan ingat, keselamatan itu nggak gandeng-gandengan. Para polemikus, YouTuber Muslim yang suka menistakan agama. Kalau ditanya, apakah kamu yakin kamu akan selamat? Jawaban mereka apa? Kami akan takabur kalau kami berkata bahwa kami pasti masuk surga. Kalau mereka saja nggak yakin, yang mengajari kamu menistakan agama Kristen itu tidak yakin masuk surga, ngapain kamu ikuti channel seperti itu? Apa yang kalian dapat? Apakah kalian mendapatkan pengetahuan atau kalian justru mendapatkan tambahan hujatan baru? Ikuti channel-channel ya yang membuat otak Anda itu EQ-nya naik. Indonesia rata-rata 87, Pak. Ini di bawah EQ gorila. Ya, saya bisa tunjukkan gorila itu rata-rata 90-95. Normal itu 90 EQ-nya. Indonesia rata-rata di bawah normal. Artinya kemampuan berpikirnya sangat lambat. Untuk menyelesaikan taraf SMA aja sulit, kebayang ya. Jadi otaknya rata-rata setaraf tingkat SMP. Nah ini Pak, generasi seperti ini yang makanya gampang sekali dicekoki ideologi radikal. Kenapa? Karena ketika informasi itu masuk, mereka nggak punya saringan. Masuk aja. Mereka nggak bisa berpikir, ini informasi yang aku terima ini benar nggak ya? Sumbernya dari mana? Mereka belum sampai pada taraf berpikir mengevaluasi ini. Nah saya harap ini menjadi satu pengajaran bagi kita. Mungkin bisa dilanjutkan dulu nih Pak. Nanti jadi jeritan hati istri nih, jadi panjang ini. Silakan Pak. Jeritan hati istri. Bisa ya Ibu Sofi. Ya, baik. Cepatlah sadar, silakan. Ya, shalom Pak Piong, Pak Pavel. Shalom, Pak shalom. Polres, Bu Sofiatul, Pak Mano Edowo, Pak Aritonang, Pak Omar nih ya, Pak Bapak Ali, Bu Dasya dan Ciput ini Bapak apa Ibu kah? Oke. Shalom, salam Ibu sadar. Pak, shalom. Oh iya, shalom Ya, Ibu Pak. Ciput. Ya. Ya, shalom Aduh, saya salah nyapa Ibu Imut ini ya. Oke. Nggak apa-apa Pak. Oke. Lanjut Pak ya. Ya, puji Tuhan. Ya, oke saya lanjut ya. Jadi kalau balik ke tema dari judul yang ada di channelnya Pak Pavel, Pak Piong, ya ini ya sudah terjadi akhirnya seperti ini kan. Ya akhirnya ya pembersihan ini. Bahkan kalau perlu begini, teman-teman, ada bagusnya juga mungkin dengan kejadian ini ya kan.
Nah, teman-teman siap-siapin deh tuh rekaman di rumah masing-masing. Kalau ada dengar ceramah-ceramah yang arahnya kepada yang kita selama ini pernah dengar mungkin pernah dari kecil kita dengar juga sampai udah besar begini, kadang masih dengar, kadang ada yang ceramahnya ngaco-ngaco, direkam aja tuh, tinggal laporin ya kan, selesai udah. Mantap kan? Kalau kita ini kan nggak ada mau menghina, mau menghujat. Seperti Bu Sofiatul sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, di komen-komen sebelumnya, dan saya akui juga, kita nggak ada di gereja tuh pendeta tuh khotbah tuh, wah orang Islam begini bagaimana yang segala, nggak ada. Pendeta tuh di gereja cuman khotbah, hidup suci kuduslah kalian, karena Allah itu suci, Allah itu kudus, ya, jagalah kekudusan, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah kota di mana engkau ditempatkan Tuhan berada, doakan bangsa negara, bla bla bla, semua hal-hal yang baik, yang positif, ya kan? Sehingga itu sebabnya makanya orang-orang Kristen ini, para pengikut Kristus ini, kita berbeda pola hidup kita, ya kan? Memberkati, memberi kepada orang lain. Jadi ketika ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, ketika dia ada berkat dan dia membagi-bagikan, bukan tujuan mau kristenisasi. Saya suka ketawa kalau dia ngomong begitu. Oh bagi-bagi ini karena mau kristenisasi, ini belum bicara sebelum pandemi lah ya kita bicaranya. Gitu. Misalnya ada orang Kristen yang bagi-bagi berkat, dia memberikan apa yang dia bisa bagikan kepada lingkungan, tetangga, dan kepada siapa yang dia tergerak Tuhan berikan, ya. Itu bukan tujuan mengkristenisasi, karena memang itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami melalui para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang berbicara di atas mimbar. Gitu. Itu sebabnya, ya, oke lah, sudah terjadi sekarang nih kan, sudah terjadi. Pak KC sudah dibawa, diambil. Ya Waloni kita udah lihat tahu, ya, kisahnya. Sedang dirawat di rumah sakit kalau nggak salah sekarang ya. Kemudian Pak Ruhut bersuara supaya UAS pun, bahkan masih ada yang lain. Gitu. Kalau kita enak teman-teman ya, para pengikut Kristus. Kalau kita ini kan sudah diajarkan kasih. Dan ketika kita berkomentar kemarin-kemarin termasuk Pak MKC itu kan hanya memberikan hak jawab, memakai hak jawab kita untuk menjawab dan untuk menjelaskan. Makanya ditampilkan juga dengan dalil oleh Pak MKC dan teman-teman yang lain. Ya kan? Ada dasar dalilnya, komennya juga berdasarkan dalil, nggak komen kosong, nggak ada dalil, ya kan? Dia komentar aja ceplos-ceplos enaknya kan gitu. Nah itu baru menghujat. Itu baru menghina. Kita udah kenyang kayak begitu. Udah kenyang itu yang kayak begitu. Gitu. Nah makanya Pak Ruhut teriak kan. Gitu. Nah kembali lagi, makanya ini menjadi pembelajaran buat kita. Kalau kita mah memang bukan tujuannya untuk menghujat atau menghina, kan dikasih tahu komentar-komentar kita sebelumnya. Ya, ketika dimunculkan dalilnya, dilihat, dibaca dan kita dengar, ya ada berbagai macam reaksi. Ada yang kebingungan ketika baca dalil itu ya dari kitab-kitab saudara-saudara kita ini. Ada yang terdiam. Ada yang karena nggak tahan, mungkin karena yang dibaca rasanya dia menurut logika dia nggak masuk, akhirnya buat dia ketawa karena dia rasa lucu, ya ada yang ketawa. Nah ini kan efek dari reaksi ya. Efek reaksi dari apa yang dia baca, dia lihat, dia baca dan dengarkan. Gitu. Jadi nggak ada tujuan untuk menghina atau menghujat. Tapi berbeda dengan saudara-saudari kita. Makanya saya angkat jempol sama Ustadz Miftah ya kemarin ya, Pak Pavel Papillon ya teman-teman ya. Saya angkat jempol loh. Itu orang yang orang yang terbuka, orang yang siap menerima masukan, orang yang siap orang yang menganalisa ketika ada sesuatu yang disampaikan, dianalisa sama dia, seperti yang Bu Sofi sudah jelaskan nih. Kalau ustadz-ustadz di Indonesia seperti Ustadz Miftah nih, saya rasa kita adem ayem negara ini. Ya, tinggal kita saling menopang satu sama lain. Kalau ada, karena di saudara-saudari kita yang beragama Islam ini, saya keyakinan saya gini, oke, di Kristen begini, Buddha begini, Hindu begini, yuk kita sharing ngobrol. Kita bertukar pikiran dengan hati damai,
dengan tujuan kita sama-sama mau mengetahui untuk kita, ayo jalan mana nih yang benar-benar bawa kita ke surga. Kalau itu ya udah kita ikut yang itu, gitu kan? Seperti itu, karena ini penting, ini urgent loh. Tuhan udah gak lama lagi datang, ya kan? Begini, ada hal yang saya mau sampaikan ini. Ada hal yang mau saya sampaikan ini, saya dapat Tuhan kasih hikmati ketika saya lagi doa. Segala sesuatu itu kan tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan, betul kan? Kejadian Pak MKC teriak-teriak dan bukan teriak-teriak ya, menyampaikan, ya, bersuara, dan para apologet Kristen bersuara, ya kan, itu terjadi dari ada api, ada asap, ya kan, dari saudara-saudari kita yang memulai, sehingga kita akhirnya menggunakan hak jawab kita. Nah, oke, sudah terjadi, akhirnya kita jawab. Nah, ini kan nggak akan terjadi tanpa izin Tuhan sebetulnya kan, semua kan? Semua tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Nah, kalau Pak MKC akhirnya bersuara, kita bersuara menyatakan, menyampaikan apa yang kita sampaikan, saya rasa harapannya semua ini sepakat ini. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Coba teman-teman tangkap ini ya, secara waras, secara berhikmat, ya, apa yang disampaikan saat ini. Bisa jadi nggak ini ada maksud Tuhan? Tuhan bersuara lewat kami untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Karena ini nggak akan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan, ini nggak akan terjadi. Kita nggak akan ngomong, kita nggak akan jawab. Tapi akhirnya kami bersuara dan kami menjawab setiap apa yang kalian lakukan terhadap apa yang kami yakini. Apa yang sudah kami pelajari di dalam kitab kami. Dari apa yang kalian komentarkan. Tadi seperti yang Bu Sofi sampaikan. Sebenarnya kita juga boleh mentafsir mereka punya isi kitab-kitab. Buktinya mereka banyak kok yang mentafsir isi kitab-kitab kita, bukan cuma dibaca. Bagaimana Bu Sofi? Bagaimana teman-teman? Ini kalau kita bicara secara fakta yang kita lihat. Gitu. Karena Anda ketika kita lihat video-video juga, di Anda, banyak Anda bukan hanya membacakan, tetapi kalian juga mentafsir dan menyimpulkan, ya, dari apa yang kalian komentarkan, dari apa yang kalian bacakan di dalam isi kitab kami. Jadi nggak salah juga sebenarnya kalau kami juga sebetulnya ya, bukan hanya membaca saja, tetapi kami juga harusnya bisa juga menafsir dan menyimpulkan. Ya. Tapi kan faktanya berbeda. Pak Kacir diambil. Lucu rasanya. Lucu ya. Mau ngomentarin orang, tapi nggak mau dikomentarin. Mau ngebedah kitab orang, tapi kitabnya nggak mau dibedah. Mau menyimpulkan isi kitab orang, tetapi isi kitabnya nggak mau disimpulkan. Waras nggak kita? Coba. Ini siapa yang waras, siapa yang nggak waras ini? Aneh rasanya. Baik. Cepatlah sadar dan bertobatlah, ya saudara-saudariku yang terkasih. Ya, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita tahu mana yang terang dan mana yang gelap. Kita tahu mana yang putih, mana yang hitam. Kita tahu mana yang dari Tuhan dan mana yang dari hantu. Saudara-saudara yang bisa menyimpulkan dari apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Kalau Pak MKC akhirnya Ustadz Miftah bisa berkomentar dengan hal yang positif. Ya. Pak Ustadz Miftah, Anda dekat dengan keselamatan. Anda dekat dengan keselamatan yang dari Tuhan. Melangkah maju terus, Pak. Melangkah maju terus, Pak Ustadz. Ya.
kami pun siap ditegur kalau misalnya ada yang salah. Kalaupun itu persepsi, oke ayo kita dialog. Seperti komentarnya Pak Ustadz, Miftah. Yang tadi sudah saya ungkapkan. Ayo kita dialog, sharing. Baik. Ini penting loh, ini keselamatan hidup kita loh. Menentukan loh, pilihan kita hari ini menentukan kita di masa depan untuk masuk surga atau neraka. Itu saja Pak Piong. Terima Amin. kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih. Cepatlah sadar, luar biasa. Kita lanjut ke Pak Manu Edowo. Silakan Pak. Ini sudah dibuka mic-nya nih. Suaranya nggak ada nih. Halo? Nggak ada suaranya, Pak. Waduh. Ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau sudah bisa, ya keluar dulu Pak mungkin. Nanti bisa masuk lagi. Pak Aritonang, silakan. Salam waras Pak Piong. Salam waras, salam. Salam waras Pak Papel, semua saudara-saudara seiman di Ruby di salam semua ya. Salam Pak. Shalom Pak Aritonang. Salam. Saya mengomentari siapa ini aja dulu, si Abdul Somad. Itu memang harus perlu ditangkap juga itu, karena omongannya pun banyak kali yang keliru itu. Yang satu lagi saya paling benci siapa ini, si Agustan. Agustan kan menyatakan kita itu anjing-anjing. Kan ada videonya itu. Dibilangnya kita anjing-anjing gereja, anjing-anjing. Semua Kristen itu anjing-anjing gereja. Berarti kita ini dianggap anjing kalau kita beribadah ke gereja sama si Agustan itu. Itu ada videonya itu, saya tonton, emosi kali saya dengarkan omongannya itu. Padahal dia murtadin kata dia itu. Dia katanya pendeta. Ya kalau dia pendeta nggak mungkin dia menyatakan seperti itu. Berarti dia kan ayat-ayat Alkitab itu kan pasti tahu dia. Dia menyatakan anjing-anjing gereja kita semua. Dan juga yang lainnya itu seperti si Guldian, si Nandar, si Bahasa Lama. Banyak videonya yang di YouTube. Itu masih bisa di-download itu videonya tuh, barang bukti. Memang mereka ini ya selalu menghujat. Pak Aritonang. Iya. Ya, tadi masalah anjing-anjing nih. Kita dengarkan dulu video satu ini ya. Tapi Pak Aritonang jangan kejang-kejang dulu ya. Ini video memang luar biasa ini. Kalau menurut saya ini sudah keterlaluan orang yang berkata ini ya. Namanya si Hen, nggak tahu apa Hen atau Malon, saya nggak tahu ini. Luar biasa ini. Sebentar ya, kita putar dulu. Get a real-time bird's-eye view of your projects. Create project. Jejak digital nggak hilang, saudara-saudara. Maka itu selalu mengatakan kan, saudara-saudari yang maka itu selalu mengatakan kan, ya kan, ular dia mau jadi merpati gitu kan, licik seperti iblis, seperti apa? Seperti merpati, gitu kan. Di sini manis benar mulutnya kan, nah, kayak si Scott tadi kan, manis benar dia, tapi dia tidak bercermin tuh. Tengok kawan-kawan di sana, gimana dia menghujat. Barusan tadi si perempuan siapa tadi? Hatul tadi kan? Bagaimana dia kasar. Nah, Bu Sophie tuh disentil juga sama si Hen ya. Ini katanya sih bukan Malaysia, tapi kalau dari suaranya kayak suara-suara dari Malayu ya, Malaysia ini ya. Ngomong di sini kan gitu. Aku ini tegas orangnya, aku nggak mau pelangak-pelongok gitu ah. Ya, tak mau aku. Hah? Dibilang dia kita menghujat apa-apa ada. Aku punya buku tuh, Tabel Tak tuh. Martin Luther pendiri. Ya, ini detik-detik benar-benar dia bilang Yesus. Oke, kita dengerin. Protestan tuh. Ya, dia bilang Yesus tuh penjina, ketangkap berzina gitu loh. 2 kali tangkap berzina. Apakah kami menghujat? Kami meluruskan. Apa urusan kau meluruskan, Keong? Tidak ada urusan kau meluruskan. Siapa kau? Kitabmu kau luruskan. Sabar. Isa Yesus Nabi kami. Atas tuduhan. Isa Yesus Nabi kami. Sebentar kita ulang ya. Wow. Ini Isa Yesus Nabi kami. Apakah benar Isa Yesus Nabi mereka? Ya kalau Isa silakan. Kalau Yesus bagi kami Tuhan. Nah inilah kadang-kadang kalau dia orang Indonesia ini koplak benar yang Bu Sophie bilang ya. Rata-rata mungkin di bawah 50 ya. Orang-orang ini ya luar biasa ya. Ngapain lo urusin
Yesus lurusin ngambil dari mana-mana. Sedangkan kitabmu sudah dibongkar Pak Kace, itu yang harusnya kau benahi. Kadang saya bingung loh dengar-dengar mereka diskusi ini. Luar biasa ini si Hen ini. Atas tuduhan-tuduhan keji kalian kepada mereka. Kami ini meluruskannya. Kami memuliakan Nabi Isa nih yang dikatakan Yesus. Tapi kalian kan beda. Malah kalian menghujat dia. Apa kami menghujat? Itu Tuhan kami kok. Kan karena merendahkan dia. Kapan kita merendahkan? Bajingan kalian ini. Kau yang bajingan. Kau yang bego. Kalau tidak tahu tentang kitab Alkitab, kenapa kau bahas? Ya, untung nanti moderatornya bisa HMC bisa menetralisir ya. Kalau enggak, di kemana-mana ini. Wah, ini kasus ini orang ini. Tidak pandai kalian berterima kasih dengan kami. Ini yang sebetulnya kami luruskan. Kalau mau debat pakai data. Jangan fitnah sana, ngancam Siapa sini. yang ngancam? Kau yang ngancam. Kau yang laporkan Pak Kace. Ah, inilah ya pemutar balikan ya saudara-saudara. Kali lagi, ini memang mereka ini luar biasa ya. Ya, kalau misalnya aparat lihat, ya tolonglah dirapikan orang-orang kayak begini ya. Apa bisa diambil nggak nih orang-orang kayak begini nih? Ngomong asal berak aja langsung pergi. Ya, otak dungu. Bosan kami diancam tuh, kau tahu enggak? Berapa banyak darah nenek moyang kami ini untuk merebut RI ini. Nenek moyang kau. Ya, saudara-saudara. Jadi cuma nenek moyangnya dia. Aduh, inilah kalau mereka keterbelakangan begitu ya. Jadi mereka ini yang merebut Indonesia dari golongan mereka ya. Ya inilah kita sadar bahwa mereka ini memang otak-otak dobol, otak kadrun. Ya itulah, kita maklumin. Dia hanya emosi berbicara tapi tidak memakai nalar. Ya mereka itulah, kalau kita kan Israel, cerdas-cerdas. Ya. Berapa banyak darah nenek datuk kami. Kalian tuh anjing-anjing Belanda. Kan dibilang anjing, saya ingat ini ada anjing juga di sini. Kita ulang dikit ya. Ini masalah anjing nih. Anjing lagi neck down nih. Ntar nanti guguk-guguk pada takut lari lagi nih. Dikejar-kejar sama si Hendy ini nih. Sama-sama anjing soalnya dia. Moyang kami ini untuk merebut paling jelas Sagu satu tuh. Berapa banyak darah nenek itu paling jelas itu. Kalian tuh anjing-anjing Belanda, kalian tuh. Pengkhianat nenek datuk pengkhianat. Berapa banyak darah nenek datuk kami. Kalian tuh anjing-anjing Belanda, kalian tuh. Pengkhianat nenek datuk pengkhianat anjing Belanda, tahu enggak kau? Ini kayak orang Malaysia nih. Semuanya orang Malaysia nih, ada aja Bapak. Oke. Silakan Pak Embate sekalian konklusi saja, jangan ditambah-tambah. Gini, saya harus timpali. Tapi karena lihat anjing, dengar anjing, saya jadi ingat si anjing itu ya. Oke, silakan. Oke Pak. Itu paling jelas itu si Agustan itu ada videonya itu kan, yang menyatakan kita anjing-anjing gereja, itu videonya ada itu. Dan juga yang dibilang Pak Yahya Walon itu ya, yang dibilang Pak Kace itu semua ada dalil. Dan juga katanya tidak perlu ditafsirkan. Kalau ada yang perlu ditafsirkan di ayat Al-Quran itu, berarti ayat yang nggak jelas, kata Pak Saifuddin. Kawan saya sendiri aja komentar dia kadrun ya. Dibilangnya gini, memang ya MUI itu kurang ilmu katanya. Masa baru satu orang channelnya Kristen seperti itu dia diadukan, sementara channel ya Muslim aja puluhan itu yang menghujat. Tapi ya kalian kan diam aja, berarti ya YouTuber Muslim ini kurang ilmu juga, nggak bisa membantah dengan argumen, kata dia. Padahal itu kawan saya itu Muslim itu Pak Kadrun. Tapi kita sabarlah ya, kita lihat aja pemerintah macam mana nanti ya menanggapi persoalan ini ya. Ini memang tercatat di Alkitab juga ini mereka ini ya. Tolong Pak dibukakan itu 1 Timotius 4 ayat 1 ini untuk ayat mereka ini bagi-bagi orang yang murtad itu. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Iya benar, ini bagus ini. Ajaran-ajaran ini ya. Roh-roh penyesat. Alkitab Sabda. Bentar ya. Jadi itu tadi ya, itu kalau menurut saya itu video luar biasa ya. Makanya saya koleksi. Saya lagi koleksi-koleksi nih lagi mana yang video-video kira-kira memang ya HMC juga kaget ya, dia dengar
kok ada siapa namanya nih, si Hen, begitu luar biasa dia menghujat ya. Ngapain dia ambil-ambil dari buku-buku iblis? Loh, kalau kita ambil dari buku iblis, kita tafsirkan kitab mereka, marah nggak ya? Marah nggak ya? Kan begitu. Ayolah, jangan kau pancing-pancing. Malon, kau nggak ada apa-apanya, otak kau itu otak udang, tahu nggak? Sama sang debater aja kau lari-lari, kencing-kencing kau, minta dikeluarkan dari goa. 1 Timotius, biar ditampar nih pakai 1 Timotius nih si Malon nih. 1 Timotius 4 ayat 1. 4, siap. Ya, oke, 1 Timotius 4 ayat 1. Ini saya juga ayat kesukaan saya juga ini. 1 Timotius 4 ayat 1. Oke, silakan Pak Aritonang. Bacakan aja, bacakan biar keras. Oke, iya, siap. Biar pada kejang-kejang ya. 1 Timotius 4 ayat 1 ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Ya, tuh yang murtad, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi yang murtad itu betul kan? Mengikuti ajaran ini ayat setan. Iya, ini ayat ya, ini ayat Alkitab. Jangan kamu bilang menista, menghujat ya Pak Aritonang, Pak Piyong. Ini ayatnya ada. Yang murtad itu ikutin ajaran setan. Oke, silakan. Itu ayat bagi yang murtad itu Pak. Apa seperti siapa? Yahya Waloni, si Agustan, Julius, itu ajaran setan. Saya berani menyatakan ini tercatat di Alkitab. Kalau mau sakit hati, biar aja sakit hati mereka. Itu ajaran-ajaran setan itu. Lanjut Pak, terima kasih. Salam.